Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Bertemu kembali bersama saya, Romo Irvantinus Tarigan, dalam renungan kitab suci kita hari ini, Senin 11 November 2024. Hari ini adalah perayaan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup, dan hari ini adalah pekan biasa ke-32. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada hal yang menyebabkan orang berbuat dosa. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang cara berelasi dari seorang pengikut Yesus. Pertama, Yesus mengingatkan agar kita tidak menjadi batu sandungan atau skandal bagi orang lain. Artinya, setiap orang Kristen mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak menyebabkan orang lain tergelincir jatuh ke dalam dosa, untuk menjaga agar tidak menyebabkan kerusakan spiritual pada sesama. Dalam arti itu, kita tidak bisa berlindung pada ucapan, ikuti kata-katanya, jangan lihat perilakunya. Antara kata dan perilaku harusnya sejalan. Itu poin pertama. Poin kedua, dalam ayat 3-4 Injil hari ini, Yesus berbicara tentang pentingnya mengampuni. Bahkan jika seseorang berbuat salah secara berulang, bahkan bila hal itu terjadi dalam sehari. Di sini Yesus memberi standar pengampunan yang jauh melampaui batas-batas hukum dan kesepakatan sosial pada zaman itu. Bahkan mungkin saudara-saudari sampai saat ini. Dalam masyarakat Yahudi sendiri, pengampunan memang adalah aspek yang sangat penting. Tetapi Yesus membawa konsep pengampunan ini ke tingkat yang lebih dalam, yakni pengampunan tanpa batas. Tentu pengampunan tanpa batas tersebut membutuhkan komitmen, membutuhkan disiplin, dan terutama dalam pengampunan itu kita butuh kasih yang luar biasa. Poin yang ketiga, Yesus mengajar tentang pengampunan tanpa batas itu dengan mengajar tentang pengampunan tanpa batas itu secara tidak langsung. Yesus juga mengakui bahwa manusia memang lemah sehingga seringkali melakukan kesalahan dalam relasi keseharian. Oleh karena itu, saudara-saudari, untuk membangun hubungan baik perlu pengampunan terus-menerus, sebab perubahan diri seringkali harus terjadi secara bertahap dan melalui proses jatuh bangun. Dengan kata lain, Yesus fokus pada sebuah proses berkelanjutan, bukan terutama
pada kesempurnaan abadi, pada tidak adanya cacat dalam hidup. Poin yang keempat, para rasul meminta, tambahkanlah iman kami. Para rasul meminta peningkatan iman. Mereka paham bahwa pengampunan tanpa batas itu memerlukan kekuatan spiritual yang besar. Kekuatan manusiawi semata tidaklah cukup. Yesus sendiri mengkonfirmasi keyakinan tersebut, tetapi sekaligus menyemangati ketika dia mengatakan, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan kata lain, saudara-saudari, tindakan pengampunan tanpa batas yang kelihatan sulit atau mungkin mustahil dilakukan akan mungkin bila dilakukan dalam iman, entah iman yang kecil sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours dari Prancis. Dia adalah seorang santo dari abad keempat yang sangat dihormati dalam tradisi gereja Katolik maupun gereja Ortodoks. Santo Martinus menjadi pelindung negara Prancis dan juga pelindung para tentara. Ia lahir pada tahun 316 di Sabaria, Pannonia, sekarang Hongaria, dan dibesarkan di Pavia, Italia. Dia dibesarkan dalam keluarga non-Kristen. Dikatakan bahwa sejak kecil Santo Martinus sudah tertarik pada iman Kristen meskipun keluarganya bukan Kristen. Ia pergi dengan diam-diam ke gereja untuk mendengarkan Injil. Ya, meskipun orang tuanya tentu saja tidak mengajarkan tentang kekristenan, karena mereka bukan Kristen. Peristiwa terkenal yang menandai kesucian Santo Martinus terjadi di dekat Amiens, Prancis. Pada suatu musim dingin diceritakan bahwa Martinus melihat seorang pengemis yang kedinginan dan tak memiliki apapun untuk menghangatkan dirinya. Lalu apa yang dibuat Martinus? Santo Martinus membelah mantelnya menjadi dua dan memberikan satu bagian kepada orang miskin tersebut. Pada malam yang sama diceritakan bahwa Santo Martinus bermimpi melihat Yesus mengenakan bagian dari mantel yang dia potong dan berikan kepada orang miskin itu. Dan dalam mimpi itu Yesus berkata, "Apa yang engkau lakukan untuk orang miskin, engkau lakukan untukku." Peristiwa itu, mimpi itu mengubah hidup Santo Martinus. Dan kemudian itulah yang memupuk komitmennya untuk melayani Tuhan dengan kerendahan hati dan cinta kasih yang besar. Lalu pada tahun 360, ia mendirikan biara pertama di Eropa, di Ligugge, serta memulai hidup doa dan amal. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Martinus menunjukkan bagaimana iman yang sungguh-sungguh mampu mengubah kehidupan. Ketika Martinus mendapat panggilan iman dalam mimpinya, ia tidak ragu meninggalkan karir militernya dan memilih melayani sebagai seorang rohaniwan, dan kemudian dia menjadi uskup. Peristiwa di saat ia membelah mantelnya bagi seorang pengemis itu bukan sekadar tindakan kemurahan hati, tetapi juga wujud nyata dari kasih Kristus yang dilakukan oleh Martinus. Sama seperti Kristus yang selalu menyambut orang berdosa dengan kasih, Martinus dengan rendah hati juga menyerahkan miliknya demi menghangatkan sesama yang kedinginan. Tindakan ini menunjukkan betapa Martinus tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang miskin dan menderita, melainkan menjadi tanda harapan dan belas kasih Allah di dunia. Santo Martinus tahu bahwa ketaatan pada Allah dan pengorbanan diri demi kebaikan orang lain
adalah panggilan utama dari seorang pengikut Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kepada kita diwartakan Injil pada hari ini agar kita tidak menjadi batu sandungan, dan kita juga mendapatkan anugerah yang besar, yakni Santo Martinus, untuk menjadi teladan bagaimana kita bisa hidup tidak menjadi batu sandungan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.